Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 September 2021. Kasih perempuan berdosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 16 dan Injil Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membanding-bandingkan akan strata sosial di hadapan kita. Kita akan menghormati undangan orang yang terpandang, yang mengundang kita. Tetapi di waktu yang sama, kita mengindahkan atau mengabaikan undangan tetangga kita. Kita lebih memandang dan menghormati orang terpandang saja. Injil hari ini, saudara-saudara yang terkasih, yang kita renungkan, melihat bagaimana Yesus secara tersirat membandingkan perbuatan kasih Simon orang Farisi dengan kasih perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Simon menyatakan kasih secara terbatas, mengundang Yesus makan, namun tidak memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Sebaliknya, perempuan berdosa itu mengungkapkan kasih secara tak terduga, saudara, melampaui kelaziman dan dengan sepenuh hati. Ada orang yang mencurigainya sebagai sikap yang kurang ajar. Namun Yesus, saudara-saudara, menilainya sebagai kasih yang besar. Berbeda dari kita yang bisa jadi memilih berdasarkan pertimbangan karier, jabatan, kekayaan. Simon dan perempuan berdosa itu memilih menurut Yesus ini berdasarkan kesadaran mereka masing-masing akan pengampunan yang telah mereka terima. Yang satu merasa dibebaskan dari utang 500 dinar, yang lain hanya 50 dinar. Saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ingat bahwa kita berbuat kasih bukan untuk meraih keselamatan, tetapi sebaliknya, saudara-saudara yang terkasih, kita berbuat kasih karena telah diselamatkan oleh penebusan Kristus. Nah, pertanyaannya, saudaraku, sejauh mana kita menghayati makna penebusan itu? Apakah kita menganggapnya sebagai pengampunan yang besar atau pengampunan yang kecil? Kita mirip dengan Simon, si orang Farisi, atau dengan perempuan berdosa itu? Dari Injil hari ini, saudara-saudara, ada beberapa pelajaran yang dapat kita tarik. Yaitu yang pertama, dosa bukanlah untuk disembunyikan. Karena di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa kita. Untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita harus mengungkapkan dosa kita itu. Kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Jika kita sembunyikan, saudara, lama-kelamaan akan menjadi penyakit. Dan semakin disembunyikan, penyakit itu akan membawa kita pada kematian. Kita lihat, wanita pendosa ini bertanggung jawab atas dosanya. Dengan kemauannya sendiri, saudara, dia mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakuinya. Dan dengan tulus pula, dia mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Berbeda dengan Simon orang Farisi tersebut. Apakah kita juga bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri? Adakah kita menyadarinya dan mau datang kepada Yesus untuk diampuni? Pelajaran lain, saudara-saudara, yang dapat kita petik adalah iman kepada Tuhan Yesus itu jangan tanggung-tanggung. Jika kita sudah percaya kepada Yesus, maka seharusnya kita mengasihinya dengan tulus, dengan segenap jiwa dan raga dan akal budi kita, saudara. Sebagaimana kasih perempuan tersebut yang tulus kepada Yesus, bukan seperti Simon orang Farisi. Nah, saudara-saudara terkasih, melalui renungan hari ini, biarlah kita boleh diingatkan untuk mau selalu datang dengan penuh kerendahan hati kepada Yesus Tuhan kita.
dan mau mengakui segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunan darinya. Kita mau selalu terbuka dan mau mengakui atas segala dosa-dosa kita. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kasih yang telah kita terima dari Tuhan Yesus, janganlah kita memilah-milah kasih kita terhadap sesama. Kita mau berbuat kasih terhadap semua orang. Karena keselamatan yang telah kita terima itu kita terima terlebih dahulu. Berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kita senantiasa diingatkan akan kasih Yesus yang selalu menyertai kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaihi.